Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu Ta'ala. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis terkait sholat Jumat. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Qala, ia berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu khutbataini wa huwa qa'im. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau khutbah ketika di hari Jumat dengan dua khutbah wa huwa qa'im. Dan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, beliau berkhutbah dalam kondisi berdiri. Jadi kata Ibnu Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Jumat, beliau khutbah dua kali dan beliau sampaikan khutbah tersebut dalam kondisi berdiri. Yafsilu bainahuma bijulus. Kata Ibnu Umar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara dua khutbah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara dua khutbah. Jadi khutbah yang pertama, kemudian duduk, baru kemudian khutbah yang kedua. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasannya disyariatkan bagi seseorang ketika dia khutbah, maka khutbahnya dalam kondisi berdiri. Disyariatkan berdiri ketika seseorang hendak berkhutbah. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwasannya khutbah dalam kondisi berdiri ini hukumnya wajib. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada pula yang mengatakan apa? Wajib. Kalaupun ada yang berpendapat bahwasannya khutbah dalam kondisi berdiri itu hukumnya sunnah, namun tidak selayaknya seorang muslim meninggalkan hal ini. Karena apa? Yang pertama adalah karena tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau khutbah sambil duduk. Jadi semua hadis yang menjelaskan akan khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah sambil berdiri. Ini alasan yang pertama. Hendaknya seorang muslim berdiri ketika khutbah. Kenapa? Yang pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali khutbah Jumat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam kondisi berdiri. Yang kedua adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat mengingkari orang-orang yang khutbah dalam kondisi duduk. Jadi yang pertama tadi, karena Nabi SAW tidak pernah dinukil beliau khutbah dalam kondisi duduk. Beliau khutbahnya semuanya dalam kondisi berdiri. Yang kedua adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka sangat mengingkari orang yang khutbah dalam kondisi duduk. Disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasannya sahabat Nabi yang bernama Ka'ab ibn Ujrah, beliau pernah masuk masjid. Wa Abdurrahman ibnu Ummil Hakam yakhtubu qa'iman. Dan di saat itu Ka'ab ibnu Ujrah mendapati Abdurrahman ibn Ummil Hakam khutbah dalam kondisi duduk. Jadi Ka'ab ibnu Ujrah masuk masjid dan mendapati Abdurrahman khutbah dalam kondisi duduk. Faqala, "Unduru ila hadzal khabith yakhtubu qa'idan." Lihatlah kepada orang yang tidak baik ini.
yang dimana dia khutbah dalam kondisi duduk. Jadi di sini Ka'ab ibn Ujrah jamaah mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Ummil Hakam ketika dia khutbah dalam kondisi duduk. Kemudian Ka'ab ibn Ujrah membaca firman Allah Ta'ala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat harta perdagangan, aw lahwan, atau sesuatu yang menjadikan orang terlalai, infaddu ilaiha, mereka segera mendatanginya, wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah sambil berdiri. Jadi jamaah dulu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah di Madinah, Nabi SAW sedang khutbah di hari Jumat di kota Madinah di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada barang dagangan milik Ad-Dahyah. Jadi datang barang dagangan milik Ad-Dahyah. Karena para sahabat di saat itu, mereka benar-benar membutuhkan barang dagangan tersebut. Mereka meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu sedang khutbah. Sampai tidak tersisa dari yang mendengarkan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya 12 orang. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah firman Allah Ta'ala, wa tarakuka qa'ima. Dan para sahabat Nabi SAW meninggalkan Nabi SAW khutbah dalam kondisi berdiri. Maka ini menunjukkan bahwasannya petunjuk Nabi SAW dalam khutbah Jumat adalah dilakukan dalam kondisi berdiri. Yang kedua, poin yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah disyariatkannya duduk di antara dua khutbah. Disyariatkannya duduk di antara dua khutbah. Jabir ibn Samurah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yakhtubu qa'ima. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkhutbah dalam kondisi berdiri. Summa yajlis, kemudian beliau duduk. Summa yakum fayakhtubu qa'ima. Kemudian Nabi SAW berdiri lagi dan beliau berkhutbah dalam kondisi berdiri. Jadi khutbahnya yang awal berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi. Faman nabba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzaba. Siapa yang mengabarkan kepada kalian bahwasannya Nabi SAW pernah khutbah dalam kondisi duduk, maka sejatinya dia telah berdusta. Faqad wallahi sallaitu ma'ahu aktsar min alfai salatin. Kata Jabir bin Samurah, demi Allah saya ini sudah salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 2000 salat. Artinya sahabat Nabi Jabir ibn Samurah ini tidak sebentar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari berapa? 2000 salat. Bersama dengan hal itu, Jabir ibn Samurah tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah dalam kondisi duduk. Namun, yang ingin saya garis bawahi jamaah adalah apa yang disampaikan oleh Jabir bin Samurah, bahwasanya di antara dua khutbah itu ada apanya? Duduknya. Dan ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kira-kira duduk di antara dua khutbah itu lamanya berapa? Sebagian ulama berpendapat lamanya itu seperti orang membaca 3 ayat. Lamanya seperti orang membaca 3 ayat. Artinya enggak terlalu lama. Ada pula yang mengatakan itu kembali kepada hajat. Jadi kalau hajatnya agak butuh sedikit lebih lama, tidak apa-apa. Namun kalau tidak perlu butuh waktu duduk yang lama, maka jangan terlalu lama. Jadi berapa lama waktu duduknya, maka ini tidak dijelaskan dalam dalil-dalil. Yang penting ya tidak terlalu lama, kurang lebih seperti membaca 3 ayat. Ini poin yang kedua, yaitu disyariatkannya duduk di antara dua khutbah. Poin yang ketiga, maaf sebelumnya, masih dalam poin yang kedua,
ketika seseorang atau ketika khatib duduk di antara dua khutbah, para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwasannya itulah waktu mustajab. Jadi kita tahu bahwasannya di hari Jumat itu ada waktu mustajab, yang dimana seseorang berdoa kepada Allah di saat itu, doanya pasti Allah Ta'ala kabulkan. Ada yang berpendapat waktunya itu adalah habis asar. Ada pula yang berpendapat waktunya adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah. Berarti nggak lama. Maka kalau seandainya kita melihat ada orang yang memanfaatkan waktu itu untuk berdoa, maka insya Allah hal itu tidak masalah. Karena ternyata sebagian ulama berpendapat bahwasannya waktu duduknya khotib itulah waktu yang apa? Mustajab. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya khutbah Jumat itu dua kali. Bahwasannya khutbah Jumat itu dua kali. Wala takfi khutbatun wahidatun. Dan tidak cukup seseorang ketika dia khutbah Jumat hanya dengan khutbah sekali. Karena praktek Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, kana Nabi SAW yakhtubu khutbataini yaq'udu bainahuma. Bahwasannya Nabi SAW khutbah Jumatnya dua kali dan Nabi SAW duduk di antara dua khutbah. Disebutkan pula dalam Sahih Muslim, kana Rasulullah SAW yakhtubu yaumal jumu'ati qa'iman thumma yajlis thumma yaqum. Nabi SAW khutbah dalam kondisi berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Ini semua menunjukkan bahwasannya khutbah Jumat itu ada dua khutbah. Ada khutbah yang pertama, ada khutbah yang kedua. Dan khutbah yang pertama ini jamaah lebih lama durasinya daripada khutbah yang kedua. Ini 3 poin yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasannya seorang khatib itu ketika dia khutbah disyariatkan menyampaikan khutbah dalam kondisi apa? Berdiri. Yang kedua, disyariatkan bagi seorang khatib ketika dia menyampaikan khutbah ada duduk di antara dua khutbah. Adapun waktunya, kadarnya itu tidak terlalu lama. Yang ketiga yang bisa kita ambil pula tadi bahwasannya jumlah khutbah itu ada berapa? 2 kali. Khutbah yang pertama lebih lama daripada khutbah yang kedua. Wallahu taala alam shawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.